Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Andra Andra. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bingung semoga dihilangkan kebingungannya dan tercapai segala cita-citanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu tentang perpecahan Uni Soviet. Kita lihat perpecahan di Uni Soviet bahwa Uni Soviet awal terbentuknya ketika meletus revolusi Rusia atau yang disebut dengan revolusi Oktober. Diperkirakan pada tanggal 25 Oktober tahun 1917. Ini semua menjadi titik awal terbentuknya Uni Soviet. Revolusi tersebut merupakan puncak kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang ada di Rusia. Tsar Nicholas II ini dianggap sebagai pemimpin yang korup dan sewenang-wenang. Selain itu, revolusi ini juga dipicu oleh ketidakpuasan kaum Bolshevik atas keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia ke-1. Adapun motivator gerakan revolusi ini adalah kaum Bolshevik yang menganut paham Marxisme di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Lenin sekitar tahun 1870 sampai dengan 1924. Sahabat-sahabat semua, peristiwa atau sejarah perpecahan Uni Soviet ini terjadi di Rusia, yaitu terjadinya ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Lenin sejak mengambil alih kekuasaannya. Pada tanggal 30 Desember tahun 1922, Lenin membentuk sebuah federasi yang diberi nama Uni Soviet. Federasi ini beranggotakan sekitar 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, ditambah dengan Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, ditambah dengan Lituania, Moldova. Terus juga ada Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Lenin ditunjuk sebagai pemimpin pertama Uni Soviet. Ia menjadi pemimpin Uni Soviet sehingga ia berhasil membuat satu Uni Soviet ini berhasil. Lenin diperkirakan wafat pada tahun 1924 yang kemudian diganti oleh Joseph Stalin tahun 1878 sampai dengan 1953. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat semua, Uni Soviet di era Joseph Stalin. Ketika Stalin naik ke panggung kekuasaan, ia menerapkan penguasaan atau pengawasan total atas perekonomian Uni Soviet, yaitu dengan mengendalikan aktivitas industri dan membangun sistem pertanian kolektif. Nah, kebijakan ini mengalami kegagalan sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Stalin juga mengendalikan kehidupan politik dan sosial. Orang-orang yang menentang kebijakannya ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi. Tokoh-tokoh ini yang berpengaruh baik di kalangan militer maupun sipil dilenyapkan. Nah, pembersihan massal dilakukan oleh Stalin. Dilakukan pada tahun 1937 terhadap lawan-lawannya. Ini merupakan sejarah kelam di Uni Soviet. Jadi semuanya dibunuh secara massal. Sahabat-sahabat semua,
pasca Perang Dunia Kedua, Stalin berusaha membangun kembali ekonomi Uni Soviet yang hancur dengan meneruskan kebijakan lamanya, yaitu membangun industri berat dan militer serta menindas juga menyingkirkan para pembangkang. Stalin mempunyai kepiawaian dalam berpolitik. Ini menjadikan dirinya sebagai diktator yang mengantarkan Uni Soviet sebagai negara komunis terkuat di dunia. Stalin meninggal pada tahun 1953 dan diganti oleh Nikita Khrushchev. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan Uni Soviet di era Khrushchev. Setelah kematian Joseph Stalin tahun 1953, Nikita Khrushchev tahun 1894 sampai dengan 1971 terpilih menggantikan Stalin melalui Kongres ke-20 Partai Komunis. Pada tahun 1956, ia mengubah kebijakan-kebijakan politik kejam yang diterapkan Stalin. Ia menerapkan kebijakan politik yang disebut dengan politik. Ini disebut dengan proses destalinisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk melenyapkan segala yang berbau Stalin dari kehidupan politik Uni Soviet, baik terhadap kebijakan maupun pengikut Stalin. Sebagai bagian dari proses destalinisasi, ada dua hal pokok yang dilakukan, yakni satu, segala sesuatu yang dianggap sebagai kegagalan dan kesalahan termasuk brutalisme atau kultus individu terhadap Stalin disingkapkan dan dikecam secara politik atau secara publik. Yang kedua, doktrin Marxisme-Leninisme yang dikembangkan Stalin ditinjau kembali untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial politik, baik yang terjadi dalam negeri maupun di luar negeri. Kita lanjutkan ke Uni Soviet era Leonid Brezhnev. Sahabat-sahabat, pada tahun 1970, Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal di Uni Soviet. Setelah Stalin wafat, Uni Soviet sempat dipimpin secara bersama oleh Leonid Brezhnev dan sekretaris jenderal. Sebagai sekretaris jenderal Alexei Kosygin sebagai Perdana Menteri dan Nikolai Podgorny sebagai Ketua Presidium. Di era Brezhnev ini, Uni Soviet dan negara-negara anggota Fakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi Praha. Sementara itu, pengawasan politik yang total terhadap kehidupan masyarakat semakin diperkuat. Ditambah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat membuat Brezhnev memprioritaskan kebijakan dalam hal pembangunan angkatan bersenjata. Era Brezhnev juga dikenal sebagai masa stagnasi. Pasalnya, pengaturan ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Dalam bidang politik luar negeri, Brezhnev memulai politiknya détente. Ini dalam Prancis ya, relaksasi dengan Barat. Tujuan meredakan ketegangan dengan Barat. Meski demikian, Brezhnev tetap mencoba mengembangkan pengaruh Uni Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme, atau anti-Barat dalam berbagai konflik dan perang saudara di berbagai negara. Contohnya mendukung Vietcong dan tentara rakyat Vietnam dalam perang Vietnam. Sementara itu, tahun 1980, perang Soviet Afghanistan pecah. Nah, dalam perang ini Amerika Serikat mendukung para mujahidin Afghanistan untuk berperang melawan Uni Soviet. Perang ini juga mengakhiri kebijakan detente Uni Soviet.
Sahabat-sahabat semua, perpecahan Uni Soviet dilanjutkan ketika Uni Soviet era Mikhail Gorbachev. Pada tahun 1982, Brezhnev wafat dan digantikan oleh Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko. Namun pada tahun 1984 Andropov wafat dan menyusul kemudian Chernenko pada tahun 1985. Setelah itu Politbiro mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai sekretaris jenderal. Pada bulan Maret 1985 dan menjabat sampai dengan 1991. Pengangkatan Gorbachev ini menandai lahirnya generasi dan tonggak kepemimpinan yang baru. Gorbachev memberi ruang liberalisasi politik dan ekonomi serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Guna memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet yang terpuruk, Gorbachev memperkenalkan dua model kebijakan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost ini yang berarti keterbukaan politik dengan menghilangkan jejak-jejak peninggalan Stalin seperti pelarangan buku dan penyebaran polisi rahasia, serta memberi kebebasan baru bagi warga negara Uni Soviet. Para tahanan politik dibebaskan. Majalah dan surat kabar harian dapat memutar atau memuat kritik terhadap pemerintah. Selain itu, untuk pertama kalinya partai-partai lain selain Partai Komunis dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum di Uni Soviet yang dipimpin oleh Gorbachev. Perestroika yang berarti program kebijakan Gorbachev ini berarti merekonstruksi ekonomi yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Uni Soviet. Gorbachev yakin inisiatif swasta akan bermuara pada inovasi. Itulah sebabnya individu dan korporasi diizinkan untuk menjalankan bisnis yang sebetulnya sudah sedikit ditoleransi oleh Lenin sejak tahun 1920-an. Melalui kebijakan ekonomi baru, yaitu New Economic Policy atau NEP. Pekerja diberi hak mogok untuk mendapat upah dan kondisi yang lebih baik. Selain itu, Gorbachev juga mendorong invasi asing di Uni Soviet. Pada tahun 1987 bulan Januari, Gorbachev menyerukan demokrasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet, seperti pemilihan umum dengan banyak calon. Pada bulan Juni 1988, Gorbachev menggulirkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada bulan Desember tahun 1988 dibentuklah Kongres Perwakilan Rakyat atas persetujuan Majelis Agung di Uni Soviet. Setelah itu, pada bulan Maret dan April 1989 diadakan pemilihan anggota Kongres. Pada tanggal 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai presiden yang pertama. Sahabat-sahabat semua, itu Uni Soviet era Mikhail Gorbachev. Yang berikutnya terjadilah pembubaran atau bubarnya Uni Soviet ketika usaha Gorbachev dalam merampingkan sistem komunis membawa harapan, namun ketidakmampuan untuk mengendalikan jalannya pembaruan itu melahirkan serangkaian peristiwa yang akhirnya bermuara pada bubarnya Uni Soviet. Restorasi melalui Glasnost dan Perestroika yang awalnya dimaksudkan untuk merangsang pemulihan ekonomi Soviet malah memunculkan dampak-dampak yang tidak diharapkan. Ada beberapa faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, sistem Marxisme komunisme ternyata tidak memiliki pengawasan yang efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. Yang kedua, Marxisme komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan.
Yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Yang keempat, sistem ekonomi pasar mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Yang kelima, faktor lainnya yaitu kaum buruh merupakan andalan Marxisme. Komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Sahabat-sahabat semua, kehancuran atau runtuhnya Uni Soviet ada berbagai faktor sehingga terjadilah perpecahan dan runtuhlah Uni Soviet. Nah, dengan melihat faktor-faktor tersebut, bubarnya Uni Soviet sebagai sebuah negara federasi tinggal menunggu waktu, dan akhirnya tahun 1980-an arus keterbukaan yang dilancarkan mendorong tumbuhnya untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Muncullah tokoh-tokoh yang melepaskan diri dari Uni Soviet. Nasionalisme tersebut dilandasi keinginan untuk mengubah tatanan kenegaraan ke arah sistem demokrasi ala Barat. Akhirnya satu persatu negara-negara bagian tersebut menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Hal itu memang dimungkinkan melalui pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang berbunyi, negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Nah, dalam perkembangannya, reformasi yang dijalankan tidak berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet. Kekuasaan Gorbachev semakin melemah dan sentimen anti-komunis di negara-negara bagian di Baltik, Estonia, Latvia, Lituania semakin menguat. Akhirnya pada tanggal 8 Desember tahun 1991, Presiden RSFS Rusia, RSSS Ukraina, dan RSSS Belarusia menandatangani perjanjian Belazec-H yang menandakan pembubaran kesatuan Uni atau UNI dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Di tengah-tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet tanggal 25 Desember tahun 1991 dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Pada tanggal 26 Desember tahun 1991, Majelis Agung membubarkan diri yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi. Peristiwa ini hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadi Uni Soviet ke-69. Sahabat-sahabat semua, akhirnya Uni Soviet bubar dan tidak ada lagi Uni Soviet, tapi sekarang negaranya masih ada, yaitu Rusia. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan dan berbagi tentang ilmu sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu runtuhnya atau perpecahan di Uni Soviet. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.